pembatal pertama makan, kemudian yang kedua minum, yang ketiga adalah jima atau hubungan suami istri, yang keempat adalah tadi apa? Keluarnya mani karena persentuhan kulit. Kemudian yang kelima yaitu apa? Muntah dengan sengaja. Nah, apabila seorang menyengajakan diri untuk muntah, seperti dia masukkan misalnya tangannya, dia korek-korek mulutnya, maka apa? Maka puasanya batal. Ya, namun ya kalau dia muntah tapi tanpa disengaja, maka apa? Maka ya nggak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kalau muntahnya tanpa disengaja. Ya. Kemudian, nah ini yang penting. Ini kemudian dari pembatal-pembatal ini, para ulama mazhab Syafi'i ya merumuskan satu kaidah. Yang mana ini kaidahnya jumhur juga, jumhur para ulama. Namun nanti mereka berbeda dalam hal-hal detail. Ya. Jadi dari sini para ulama mazhab Syafi'i merumuskan bahwa segala sesuatu ya atau segala benda, ya, sesuatu itu benda yang masuk ke dalam rongga tubuh atau jauf tadi ya, melalui saluran terbuka ya, maka apa? Maka itu dapat membatalkan puasa. Ya, ini kaidahnya. Ya. Jadi apa? Usulu ainin ilal jaufi abra manfadhin maftuhin. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi masuknya suatu benda, ya, benda. Ya. Itu benda. Benda itu apa? Ya, dia yang memiliki apa? Bentuk fisik, ya, meskipun kecil. Ya. Ilal jaufi, ke dalam rongga tubuh. Ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan rongga tubuh. Ya, kemudian apa? Abara manfadhin maftuhin, melalui saluran yang terbuka. Jadi ini 3, ya, 3 apa namanya? Istilahnya hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pembatal ini. Maka nanti ya segala sesuatu itu dikembalikan kepada 3 kategori ini, 3 apa namanya? 3 hal ini. Ya, sesuatu yang terpenuhi pada 3 hal ini, maka nanti apa? Dapat membatalkan puasa. Ya. Masuknya benda tadi, benda jelas ya. Benda dia bukan misalnya kalau masuknya aroma berarti tidak. Kalau masuknya rasa misalnya apa? Saya pakai balsem di kulit saya misalnya, kemudian rasanya sampai ke dada saya misalnya, atau sampai ke perut saya. Ya. Nah, itu kan tidak masuk apa namanya? Masuknya rasa atau apa namanya? Ya rasa. Ya. Bukan fisiknya yang masuk. Maka ini tidak membatalkan. Karena dia bukan benda. Oke. Kemudian apa? Ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuh. Ya. Nah ini di dalam mazhab, ya, rongga tubuh itu ya, rongga kepala, kemudian dada, perut, kubul dan dubur. Ya. Rongga itu ya, rongga kepala, dada, perut, kubul dan dubur. Ya. Jadi ya, jika ada suatu benda masuk ke dalam kepala, ya, tadi melalui saluran terbuka, maka batal puasanya. Jika ada suatu benda masuk ke dalam rongga dada, melalui saluran terbuka, maka batal puasanya. Jika ada suatu benda masuk ke dalam rongga perut, melalui saluran terbuka, maka batal puasanya. Jika ada suatu benda masuk ke dalam rongga dubur misalnya, melalui saluran terbuka, maka batal puasanya. Kemudian jika ada suatu benda masuk ke dalam saluran kubul, ya, melalui saluran terbuka, maka batal puasanya. Oke. Sekarang mungkin kok sampai seperti itunya? Ya, mari saya berikan ya pendekatan logika para ulama dalam menentukan hal ini. Sekarang begini, ya kita sepakat bahwa ya kalau ada makan dan minum itu membatalkan puasa, sepakat. Oke, ya sepakat. Masuknya air, makanan ke dalam mulut, ya, yang kemudian itu nanti ke dalam rongga dada dan perut itu membatalkan puasa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau yang masuk bukan makanan? Ya,
koin misalnya, orang lagi main-main apa atau kelereng misalnya, ya batal nggak puasanya? Nah, maka di sini para ulama menyamakan, ya, menyamakan antara bahan makanan, baik yang makanan atau non makanan. Maka dari sini tadi lahir ada benda itu tadi. Itu tadi. Oke. Oh, itu kan berarti ke perut saja dong. Ya, kenapa harus sampai ke kepala? Oke, saya berikan pendekatan lainnya. Ya. Sekarang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan wabali fil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan apa? Berlebih-lebihanlah kamu ya dalam apa istinsyak. Istinsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Ya, pertanyaannya adalah kenapa ada pengecualian dalam keadaan berpuasa? Berarti apa? Dikhawatirkan sesuatu itu masuk ke dalam apa? Ke dalam hidung. Ya, airnya dikhawatirkan apa? Masuk ke dalam hidung. Nah, sesuatu yang masuk ke dalam hidung ini enggak apa? Rongga kepala. Ya, maka di situ apa? Oh, kenapa kemudian para ulama Syafi'iyah menjadikan di antara apa namanya? Rongga kepala itu sebagai sesuatu yang tadi apabila sebagai sebuah rongga. Apabila masuk satu benda melalui saluran terbuka batal puasanya. Kemudian ikhwati arsyadina asyadikum, oke. Tadi pendekatan lainnya adalah kan kita tahu jima atau hubungan suami istri ya. Itu apa? Itu kan masuknya sesuatu ke dalam kubul. Ya, itu kan membatalkan puasa. Ya enggak? Sepakat kita. Nah, maka dari sini ya. Oh, berarti kalau masuk ke dalam ya berarti oke, kalau yang masuk tadi ya orang bersetubuh. Kalau yang masuk benda lain bagaimana? Nah, dari sini juga. Maka tadi ya dalam mazhab Syafi'i, hal-hal yang masuk ke rongga yang 5 itu tadi melalui saluran terbuka maka dapat membatalkan puasa. Maka ini kita turunkan ke dalam sesuatu hal yang apa namanya prakteknya seperti apa. Contoh, ya. Apabila seseorang memasukkan sesuatu benda ke dalam hidungnya, ya, yang kemudian itu batasan kalau dalam hal membatalkan puasa, ya. Jadi ini nih rongga apa? Ini dalam bahasa itu namanya khoisyum ya. Jadi ini, jadi ujung dari hidung sini. Nah, maka ini masih apa? Jadi kalau kita ngupil itu batal nggak puasanya? Enggak, karena masih apa? Masih dalam area luar hidung. Tapi kalau kita memasukkan sesuatu lagi ke dalam, yang lebih dalam sampai ke sini, ya sebagai contoh adalah apa? Ya, kayak kemarin pas zaman corona itu kita swab, ya kan? Nah, saya pernah beberapa kali di swab dan itu sampai melebihi dari sini nih, sini, ya melebihi dari sini. Ya. Berarti apa? Ya masuk sesuatu, ya benda ini kan, benda, ya apa ya alat untuk swab itu ya ke dalam kepala ya ke dalam rongga kepala melalui saluran terbukanya apa hidung sehingga batal nggak puasanya ya secara kaidah dalam mazhab itu batal puasanya ya oke kemudian apalagi sebagai praktek apa contohnya adalah apa contohnya nah, ini memasukkan cotton bud atau obat tetes ke dalam telinga. Ya. Dengan catatan apa? Melebihi. Jadi kan gini ya. Ini kita kan kalau telinga kita ini ada telinga luar, kemudian kan ada kayak saluran gitu kan. Saluran itu sampai kemudian ke gendang telinga. Saluran itu kan tadi ada yang berada di dalam area tengkorak, ada yang berada di luar area tengkorak. Nah, kalau sesuatu tadi dia melewati area tengkorak, benda tadi melewati area tengkorak, ya, maka apa? Maka batal puasanya. Karena dengan itu tadi masuknya sesuatu, ya, misalnya cotton bud tadi, ya melalui saluran terbuka, ya, saluran telinga, ya, ke dalam jauh, ke dalam rongga kepala, yaitu ketika dia sudah melewati apa? Tengkorak. Nah, maka ini ya dalam mazhab dalam pendapat yang utama ini membatalkan puasa. Namun ada pendapat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa hal yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian oke, apalagi ya, apalagi contoh ya. Sebagai contoh kalau lewat mulut itu sudah mafhum ya. Ya.
masuknya sesuatu ke dalam kubul. Contoh adalah apa? Ya, orang menggunakan apa kateter ya. Jadi orang kalau misalnya operasi gitu kan, ya, maka kan ada apa namanya kayak semacam saluran kencing itu selang gitu kan dimasukkan kepada saluran kencing. Hal itu ya itu membatalkan puasa. Ya. Hal itu membatalkan apa? Membatalkan puasa. Karena apa? Masuknya sesuatu yaitu selang itu tadi, ya. Kemudian apa? Ke dalam jauf yaitu rongga kubul melalui saluran terbuka. Saluran terbuka apa? Ya lubang kubul. Nah, itu membatalkan puasa. Contoh lagi apa? Masuknya sesuatu ke dubur. Nah, kan ada obat-obat yang apa namanya? Obat-obat yang dimasukkan melalui dubur. Ya, obat-obat tertentu, obat ambeien atau apa gitu ya. Oke, ada obat ya, di beberapa kapsul atau apa dimasukkan dalam dubur. Ya, di dalam mazhab ya, di dalam mazhab ya, ini ya, itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Tadi masuknya sesuatu itu obat itu tadi ke dalam apa? Ke dalam rongga dubur melalui saluran terbuka itu saluran dubur. Ya, maka ini beberapa apa namanya contoh dari penerapan kaidah yang kita sebutkan tadi. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimanallah wa yakum. Kemudian kita geser sedikit ke pembatal-pembatal kontemporer misalnya. Bagaimana dengan tetes mata? Ya, tetes mata. Ketika kita netes mata, ya pakai apa? Ya, tetes mata. Ya, mata. Kemudian kan biasanya di sini di tenggorokan kita ada kayak semacam rasa-rasa seperti itu. Apakah itu membatalkan puasa? Kita kembalikan kepada kaidahnya. Masuknya sesuatu, oke. Ke dalam rongga kepala, oke. Ya sesuatu tadi air kan. Melalui saluran terbuka. Para ulama mengatakan ya saluran ini ya memang pada fisiknya memang ada saluran, tapi apa salurannya apa? Tidak terbuka. Ya, salurannya tidak terbuka. Nah, maknanya apa? Karena salurannya tidak terbuka, berarti tidak membatalkan puasa. Begitu kataan para ulama Syafi'iyah. Ya, itu ketika menggunakan apa? Tetes mata. Oke, ya. Bagaimana dengan misalnya donor darah? Ya, donor darah. Ketika seseorang apa? Ya, ditusukkan jarum di sini misalnya untuk diambil darahnya. Ya. Maka ya, ada enggak kita kembalikan tadi? Masuknya sesuatu. Oh ya, masuknya sesuatu. Kan ada jarum yang ditusukkan. Ya. Ke dalam jauf. Masuk enggak? Misalnya kalau yang di tangan tadi. Apakah dia masuk ke rongga kepala? Oh tidak. Apakah dia masuk ke dalam rongga dada? Tidak. Rongga perut? Tidak. Rongga kubul dubur? Tidak. Oh. Berarti apa? Dia tidak membatalkan puasa. Ya. Kita masuk apa? Donor darah. Oke. Itu diantaranya. Termasuk juga dalam hal donor darah ini berbekam. Namun para ulama menjelaskan ini hukumnya makruh. Karena dikhawatirkan ketika dia berbekam ataupun berdonor darah, ada potensi apa? Dia lemah sehingga tidak kuat untuk berpuasa. Ya. Apalagi di antara hal-hal yang berpotensi membatalkan puasa, suntikan, ya, suntikan. Ya. Nah, di sini sedikit ada perbedaan dalam ulama Syafi'iyah kontemporer. Ya. Suntikan ataupun juga misalnya infus. Ya. Syekh Hasan Hittu, ya, salah seorang faqih Syafi'i, ya, ulama Syam, ya, itu menurut beliau bahwa suntikan, ya, suntikan itu apa namanya tidak membatalkan puasa, termasuk infus secara mutlak. Karena kata beliau apa? Ya tidak sesuai dengan kaidah, tidak masuk dalam kaidah kita. Ya, oke, tadi suntikan kan, suntikan, tek. Ya, entah sentuh di mana suntikan di sini ataupun di sini, suntikan apa namanya kayak antivirus ya. Ya.
vaksin ya ataupun apa gitu kan. Ya. Maka menurut Syekh Hasan itu karena tadi satu dia ya tidak dimasukkan melalui saluran terbuka. Ya. Karena kan ini pori-pori tidak dianggap sebagai saluran terbuka. Ya, maka secara mutlak tidak membatalkan. Itu menurut pendapat Syekh Hasan itu. Ya. Namun ya menurut Syekh Hasan Al-Kaf dalam kitab beliau Taqrirat Sadidah ya beliau merinci. Nah, ini pendapat yang saya dalam hal ini itu lebih condong kepada pendapat ini dan ini juga pendapat guru saya ya. Itu dalam apa? Beliau dalam Taqrirat Sadidah itu merinci. Jadi suntikannya ini seperti apa? Kalau suntikannya itu berisi bahan makanan seperti infus, maka mutlak membatalkan puasa. Ya. Namun, ya, kalau suntikannya tidak berupa bahan makanan, obat misalnya, ya, maka menurut beliau dirinci lagi, ya, dirinci lagi. Kalau itu suntikannya pada pembuluh darah besar, ya seperti misalnya aorta ya, pembuluh darah besar itu saya agak lupa ininya. Mungkin kalau ada dokter ataupun saudara-saudara yang tahu, ya, ada pembuluh darah besar itu. Kalau suntikannya di situ maka membatalkan puasa. Karena dianggap jauh tadi. Tapi kalau suntikannya pada otot atau pada pembuluh darah kecil gitu, ya itu tidak membatalkan puasa. Itu menurut Syekh Hasan Al-Kaf dalam kitab beliau Taqrirat Sadidah. Ya. Nah, jadi ikhwatir syadina sadakumullah rahimakumullah. Ini beberapa pembatal kontemporer yang bisa kita turunkan dari kaidah besar itu tadi. Oh iya, termasuk juga Ventolin. Ventolin itu kayak semacam orang biasanya orang kena asma ya itu kan disemprotkan ke lidah gitu ya. Nah, maka ini bagaimana? Ini saya bawakan fatwanya dari Dr. Nuh Ali Salman ya. Beliau kalau salah ini ulama Suriah ya, ulama Syam. Itu beliau Suriah atau Yordan saya lupa ya. Beliau mengatakan seperti ini. Jadi beliau sudah bertanya kepada para dokter, katanya bahwa semprotan untuk orang asma itu ada semacam sejenis cairan yang digunakan untuk apa? Untuk memperlebar pembuluh darah di paru-paru. Ya, tekan ke paru-paru berarti dia masuk ke rongga dada melalui apa? Saluran terbuka. Apa? Ya, maka membatalkan puasa. Kemudian ikhwatir sadaqallahu rahimanallahu yakum, termasuk juga apa? Ini kayak endoskopi ya. Jadi kayak semacam kamera yang dimasukkan untuk melihat seseorang penyakit di dalam lambungnya dan lain sebagainya, kemudian ditarik lagi. Ya, itu apa? Sama, masuknya benda melalui saluran terbuka ke dalam rongga dada ataupun rongga perut. Itu juga membatalkan puasa. Ya. Ikhwatir syadina syadakumullah rahimanallahu yakum. Ini tadi terkait dengan apa? Beberapa pembatal puasa kontemporer yang kita turunkan dari kaidah besar itu tadi. Kaidah apa? Usulu ainin ilal jaufi, ya, usulu ainin ilal jaufi abra manfadin maftuhin. Sampainya suatu benda ya ilal jauf, ke al-jauf, ke rongga tubuh, abra manfadin maftuhin, melalui saluran terbuka. Nah, ini tadi itu sebuah kaidah besar dalam pembatal puasa yang dirumuskan oleh para fuqaha, ya, ulama mazhab Syafi'i, ya, rahimahullah pada mereka. Kemudian hal yang penting juga saya sampaikan di sini bahwa pembatal tadi, ya, pembatal puasa tadi, ya, itu membatalkan puasa apabila terpenuhinya 3 syarat. Syarat pertama apa? Syarat pertama adalah ya dia melakukannya dengan sengaja, ya, al-amdu, yang melakukannya dengan apa? Dengan sengaja. Kalau nggak sengaja atau karena lupa, misalnya, ini biasa sering terjadi dia hari-hari pertama,
Ya. Hari-hari pertama apa? Bulan Ramadan. Karena istilahnya anak sekarang tuh vibes-nya belum dapet gitu kan. Nah, itu kadang misalnya tadi dia pulang di rumah makan misalnya. Ya. Dia lupa kalau dia sedang puasa. Ya. Maka apa? Maka kalau sudah ingat ya jangan diteruskan langsung. Ya. Kalau sudah ingat, sudah diingatkan misalnya. Maka apa? Maka kalau pembatal-pembatal yang dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian kalau pembatal-pembatal ini dilakukan ya tadi sengaja, kemudian apa? Karena tidak tahu. Nah, ini ada orang dia nggak tahu kalau ternyata misalnya ya membatal ya apa namanya kalau misalnya apa namanya tadi misalnya memasukkan cairan ke dalam telinga misalnya, itu dapat membatalkan puasa. Dia nggak tahu. Oh, kalau dia tidak tahu ya sudah, puasa tidak batal. Cuman dengan catatan, di sini harus kita apa namanya garis bawahi. Jadi pembatal-pembatal puasa ini kan ada yang zohir, yang ya udah diketahui oleh setiap orang muslim, makan minum ya hubungan suami istri kan semua muslim tahu mengetahui kalau itu membatalkan puasa. Terus kok ada misalnya seorang muslim ya dia juga bukan mualaf misalnya ya dia tinggal di kota atau di akses ilmu keagamaan ya tidak tinggal jauh di pelosok yang tidak terakses dakwah ya. Kemudian dia mengatakan, oh saya nggak tahu kalau ternyata makan itu membatalkan puasa. Ketidaktahuannya itu ya itu apa? Itu hal yang tidak berdasar. Saya betul meskipun dia tidak betul-betul tidak tahu. Ini justru karena kelalaian dia tidak mempelajari hukum agamanya dia, hukum tentang tata cara puasa. Nah, maka ketidaktahuannya ini tidak bisa diuzur, ya. Tidak bisa ditolerir. Karena tadi, ya, dia bisa mengakses ilmu, dia bukan mu'alaf, tapi kalau pembatal-pembatal yang sifatnya rumit dan detail tadi seperti tadi kayak masukkan air ke dalam masuknya cairan atau benda ke dalam telinga ya tahu dia katakan saya nggak tahu kalau ini batalkan puasa dapat diterima ya dapat diterima uzurnya dapat ditoleransi karena ini pembatal yang sifatnya rumit detail gitu ya kemudian kemudian apa ya syarat yang ketiga yaitu yang pertama tadi ya dilakukan dengan sengaja, kemudian mengetahui kalau itu membatalkan puasa, yang ketiga adalah apa? Tidak terpaksa. Ya. Jadi pembatal-pembatal ini apabila dilakukan ya dengan terpenuhi 3 syarat tadi, maka apa? Maka batal puasa seseorang. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, hal yang perlu juga saya garis bawahi di sini, yang saya berikan catatan di sini, apabila puasa seseorang batal. Ya, misalnya tadi, seseorang dia makan dengan sengaja di bulan Ramadan. Ya, batal dong puasanya, batal. Maka, apakah kemudian kan seorang, karena puasa udah batal, udah sekalian makan lagi, enggak. Ya, terkait puasa Ramadan, kalau puasa kita batal dengan salah satu dari pembatal-pembatal yang kita sebutkan tadi, maka tetap diwajibkan untuk imsak. Tetap diwajibkan untuk ya, tidak makan, tidak minum, dan melakukan pembatal-pembatal lainnya. Kenapa? Karena ya untuk menghormati keagungan bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita melakukan pembatal-pembatal ini, kita nanti mengqadha di luar bulan Ramadan, namun ketika sudah melakukan pembatal tadi, kita bukan serta-merta boleh makan dan minum. Ya. Yang boleh makan dan minum siapa ya? Tadi orang-orang ya yang tidak berpuasa karena uzur, ya, orang sakit tadi, orang safar, ya. Kemudian misalnya perempuan hamil dan menyusui. Nah, orang-orang seperti itu boleh baginya untuk apa? Untuk makan dan minum ya. Di apa namanya? Di bulan Ramadan. Adapun yang melakukan pembatal-pembatal ini misalnya orang dia menyengaja untuk muntah. Batal puasanya batal. Maka dia wajib mengqadha. Tapi setelah itu apakah kemudian dia boleh makan dan minum? Enggak. Dia tetap diwajibkan untuk apa? Imsak. Untuk menjaga ya dirinya dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu yakum, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah besok malam ya kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang sama. Ya, kita membahas mungkin terkait dengan yang belum kita singgung di sini sunnah-sunnah puasa
kemudian makruh puasa, kemudian hal lainnya adalah tadi hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan puasa seperti salat tarawih misalnya dan hal-hal lainnya. Oke, ya ini ada pertanyaan dari Umu Abdurrahman, ya. Bagaimana batasan interaksi antara suami istri saat puasa dalam mazhab Syafi'i, Ustaz? Oh iya. Ya. Bagaimana batasan interaksi suami istri saat berpuasa dalam mazhab Syafi'i? Yang pertama adalah apa? Tadi ya, kita kembali kepada pembatal tadi ya, Pak. Ya. Saya kaitkan dengan pembatal yang tadi yang apabila bersentuhan kulit kemudian menyebabkan keluarnya mani, ya. Ini apa? Membatalkan puasa. Tapi bagaimana kalau misalnya keluar maninya karena melihat atau karena berpikiran jorok misalnya, ya. Maka apa? Maka puasanya tidak batal, namun puasanya apa? Makruh. Ya, puasanya makruh. Nah, dari sini ya bahwa ini hal-hal yang perlu dihindari, yaitu meninggalkan ya dalam hal ini apa? Syahwat antara apa? Antara suami istri. Hal-hal yang mengundang syahwat ya, karena ini bisa menyebabkan apa? Makruhnya puasa. Ya. Antara suami meskipun ya meskipun halal diperbolehkan ya, suami istri gitu kan. Tapi apa? Jika hal tersebut mengundang syahwat ya, maka ini hukumnya makruh ya. Seperti tadi ya, orang yang dia melihat istrinya kemudian muncul darinya syahwat dan lain sebagainya. Nah, ini meskipun tidak membatalkan ya, namun hukumnya makruh. Adapun hal-hal yang ya tidak tidak mengundang syahwat seperti misalnya ya berboncengan ataupun berjalan dan lain sebagainya, ya maka ini tidak masalah. Ya. Jadi clue-nya itu digarisbawahi hal-hal yang mengundang syahwat itu tadi. Ya. Maka itu dapat menjatuhkan seorang kepada kemakruhan, ya puasanya. Nah, khawatirnya ketika jatuh kepada hal-hal yang makruh ya tadi khawatirnya ada pahala puasa yang rusak di situ. Ya, itu terkait dengan hal itu tadi. Jadi batasan hubungan suami istri. Ya, seperti itu Mas Habib. Baik, ya, Ustaz. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya ini Pak Rubiatno. Silakan Pak Rubiatno untuk menyalakan mic-nya dan langsung bertanya. Silakan Pak Rubiatno. Ya. Pak Rubiatno, silakan. Mic-nya belum dibuka. Oh iya, silakan. Halo. Di mana Pak Rubiatno? Oke. Sedikit silakan, Pak Rubiatno. Mana tadi? Iya, iya, Ustaz. Ya, saya tambahkan tadi masalah tadi ya. Saya teringat tadi ketika ditanya tentang hubungan suami istri, batasan hubungan suami istri, saya teringat misalnya ini masalah air ludah, ya. Saya teringat masalah air ludah. Ya. Jadi para ulama menelan ludah secara umum tidak membatalkan puasa, menelan ludah satu, ya. Namun itu dengan catatan ludahnya adalah pure dalam artian
Ya, dalam artian ya ludah dia sendiri ya, yang belum keluar terpisah dari tubuhnya. Kemudian apabila ludahnya tercampur dengan najis, ya, seperti apa? Seperti misalnya ya, darah yang ada pada mulut. Ya. Nah, maka ini harus berhati-hati karena ini berpotensi membatalkan puasa apabila tertelan atau sengaja ditelan. Ya. Tadi ya kita cluenya sengaja tadi kan. Apabila sengaja ditelan, maka membatalkan puasa. Ya. Karena apa? Ludahnya tercampur dengan benda najis. Maka sebisa mungkin untuk diludahkan. Ya. Nah, itu satu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila ludahnya tercampur dengan ya zat lain yang tidak najis, benda suci. Apa contohnya? Ya. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah tadi ya, misalnya ludah orang lain. Nah, konteksnya tadi suami istri ya ciuman di bulan Ramadan. Ya. Dikhawatirkan, nah ini di kedetailan para ulama itu sampai seperti ini. Ya. Permasalahan-permasalahan kadang yang tidak tergambar di kita itu dibahas. Dikhawatirkan ketika misalnya seseorang tadi ciuman antara suami istri, ya, khawatirnya apa? Terjadi ya perpindahan air liur. Kemudian kalau tertelan, itu kan bukan air liur dia sendiri, tapi air liur orang lain. Ya. Maka ini dikhawatirkan membatalkan puasa. Ini hal yang perlu dihati-hatikan. Jadi sedikit itu Mas Habib. Baik, ya. Ini tadi ada lagi pertanyaan di chat ya, di kotak chat. Ini tentang murtad apakah membatalkan puasa? Kemudian orang murtad yang kembali masuk Islam apakah wajib mengqadha puasanya? Apa dalilnya Ustaz ini? Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung di awal ya. Mungkin bisa diulang. Ya. Pertama, apakah orang murtad membatalkan puasa? Iya, jelas ya. Murtad membatalkan puasa karena tadi kan syarat kewajiban puasanya sudah tidak terpenuhi. Karena kan kewajiban puasa dan syarat sah puasanya tidak terpenuhi. Ya. Karena apa? Ya, syarat sah puasa adalah tadi dia muslim juga. Ya, muslim. Ketika dia murtad, dia udah nggak Islam, berarti puasanya tidak sah, otomatis batal. Ya. Kemudian apakah orang murtad ketika dia masuk Islam wajib mengqadha puasanya? Maka apa? Maka para ulama mengatakan wajib ya. Puasa yang dia tinggalkan selama apa? Selama nafsihi. Karena masih adanya apa? Ikatan keislaman pada dirinya. Itu yang menyebabkan. Jadi kalau ada orang murtad, kemudian maka dia kemudian masuk Islam kembali, maka dia wajib mengqadha tuh misalnya apa? Salat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Ya, berbeda dengan orang kafir asli. Ya. Nah, karena tadi begitu juga orang murtad itu dalam fikih para ulama itu hukumannya apa? Ya tadi ya dia diminta untuk bertaubat. Kalau tidak taubat, ya, ada potensi dia nanti dalam fikih itu dia bisa dikenakan hukuman mati. Ya. Karena kemurtadannya. Nah, seperti itu. Ya. Imsak. Orang-orang yang harus imsak walaupun dia sudah batal puasa. Apakah ini tadi berlaku khusus untuk yang batal dengan sengaja? Bagaimana dengan tadi digarisbawahi untuk yang khusus yang batal karena sengaja ya saja. Tapi kalau untuk yang yang karena keadaan ya uzur syar'i seperti perempuan haid dan lain sebagainya tadi masih boleh makan minum Ustaz ya? Iya, iya. Jadi gini ya. Jadi saya ulangi bahwa ya orang-orang yang tidak berpuasa karena udzur syar'i. Ya. Di antara udzur syar'i kan tadi sudah kita jelaskan ketika menjelaskan
syarat wajib puasa. Di antara udzur syar'i apa? Di antara udzur syar'i adalah apa? Sakit, ya, tidak mampu, yes. Kemudian haid dan nifas, ya. Kemudian safar. Nah, itu kan di antara udzur syar'i. Maka orang yang tidak berpuasa karena udzur syar'i diperbolehkan baginya untuk apa? Untuk makan, ya, dan minum. Ya. Sedangkan orang-orang yang membatalkan puasanya tidak karena udzur syar'i, karena dia melakukan pembatal-pembatal puasa, ya, dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, atau kemudian dia swab misalnya, atau memasukkan air ke dalam telinganya, atau kemudian memasukkan kateter ke dalam tadi, ya, ke dalam saluran kencingnya misalnya. Maka orang-orang seperti ini tetap diwajibkan baginya untuk imsak, ya, untuk imsak. Dalam arti dia nggak boleh kemudian di siang hari itu dia makan dan minum seenaknya. Oh, saya kan batal. Enggak, ini dua hal yang berbeda. Ketika dia melakukan makan lagi, maka ini dia terkena dua hal. Ya. Ketika dilakukan dengan sengaja dan lainnya, ya. Tadi dia sengaja makan, ya. Kemudian dia makan lagi, dia makan siang, makan pagi terus makan siang, ya. Makanya dosanya double. Ya. Satu, yang pertama karena dia sengaja membatalkan puasa, yang kedua karena dia apa? Dia menerjang kehormatan, ya, bulan puasa. Seperti itu. Ya. Jadi gitu, Mas Habib. Untuk kasus yang safar tadi, untuk yang kasus safar tadi kita kan umpama kita berangkat jam 10, berarti subuh sebelum subuh itu kan kita sudah imsak itu Ustaz, ya. Wajib imsak dulu, tapi setelah jam 10 itu ternyata kita di jalan siang itu kalau tidak kuat boleh membatalkan puasa atau tidak, Ustaz? Oke. Ya, ini dalam kondisi safar, ya. Kan memang ya. As-safar itu qit'atun minal azab, ya. Safar itu adalah bagian dari azab, ya. Karena memang kondisi safar itu senyaman-nyamannya safar itu tetap ada unsur masyaqqah, ada unsur keberatannya. Oke. Namun kan safar-safar kita hari ini kan relatif lebih nyaman, ya. Mobil ber-AC misalnya, bis ber-AC, ya, kereta pun juga sudah ber-AC, pesawat dan lain sebagainya lah. Oke, ya. Maka tadi ketika ada orang dia di pagi hari dia imsak, ya, imsak sampai kemudian jam 10 jadwal keberangkatan dia berangkat, ya. Dia sekali lagi kan ini tidak terpenuhi syarat untuk boleh membatalkan puasa karena safarnya dilakukan jam 10 kan gitu tadi kan. Oke. Terus kemudian di tengah perjalanan dia lemah, ya, dia muntah, dia mabuk misalnya. Nah, maka kita kembalikan kepada tadi, dia ternyata sakit. Oh, berarti kalau dia sakit boleh dong dia untuk tidak tidak berpuasa. Oh, ternyata dia nggak mampu. Oh, kalau dia tidak mampu boleh dong dia untuk tidak berpuasa. Jadi dikembalikan ke situ tadi, kalau dia memang tidak mampu tadi. Nah, gitu Mas Habib. Oh ya, terkait dengan kondisi. Ya, silakan, Ustaz. Ya, terkait dengan kondisi safar, ya. Jadi afdol mana? Misalnya ini ketika orang safar, ya, ketika seseorang safar, kemudian Kemudian dia ketika seorang safar, kemudian dia boleh mana? Afdol mana? Apakah dia tetap berpuasa atau kemudian dia boleh untuk tidak berpuasa, ya, safar. Ya. Maka para ulama menjelaskan afdolnya bagi dia untuk tetap berpuasa. Ya, selagi dia masih mampu. Maka dia afdol untuk tetap berpuasa. Meskipun dia beruzur. Meskipun dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, jadi ini kaitan dengan tentang keafdolan. Ya, kenapa? Karena tetap nanti ketika dia tidak berpuasa, dia akan mengqadha di luar. Ketika dia mengqadha, dia berpuasa di luar bulan Ramadan. Ya, maka lebih afdol dia untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan keutamaannya seperti itu. Baik.
Ya, cukup jelas. Berarti dia kalaupun ada kasus seperti itu, berarti uzurnya dia adalah karena sakitnya tadi ya, karena tidak kuat Ya, tadi itu. karena sakit atau karena tidak kuat. Oke, ini dari Pak Rubiatno tadi, dia Ya, gimana? menyampaikan untuk niat puasa di masyarakat dilafalkan ya Ustadz ya, Ya, bareng-bareng. Ini beliau menyampaikan apakah perlu dijelaskan kepada jamaah ya bahwa niatnya juga harus dibetikan dalam hati gini. jadi terkait dengan niat yang dilafalkan secara bersamaan kan gitu ya. Jadi para ulama itu menjelaskan tentang niat. Khususnya dalam mazhab Syafi'i itu menjelaskan tentang niat. Jadi niat itu apa? Ya, ada apa namanya masa iluniyah. Pembahasan tentang niat ya. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman ya. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Jadi ada 7 pembahasan tentang niat. Ini akan saya bahas beberapanya yang terkait dengan pertanyaan. Pertama, hakikat. Apa sih definisi niat? Nah, dalam mazhab Syafi'i definisinya itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu meniatkan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Ya, meniatkan sesuatu ya bersamaan dengan perbuatannya. Maka apa? Ya, niat sholat kapan? Ketika takbiratul ihram kan gitu. Nah, oke, itu tadi definisi hakikatun hukumnya wajib ya dalam mayoritas ibadah ya kecuali nanti ibadah-ibadah tertentu. Hakikatun hukm mahallun tempatnya di mana? Tempatnya itu di dalam hati. Jadi niat itu ya dibetikkan di dalam hati. Itu. Nah, nanti ada pembahasan tentang bagaimana melafalkan niat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, melafalkan niat itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, tapi dia bukan niat. Karena niat itu di dalam hati. Ya. Niat itu di dalam hati. Melafalkan itu di dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya apa? Sunnah. Gunanya apa? Untuk membantu hati menghadirkan niat. Ya. Jadi istilahnya semacam kalau kayak ujian tuh kayak semacam contekannya lah, maka dilafalkan itu. Kadang kan ya tadi hati kita sering lalai, ya kadang sering nggak fokus misalnya, maka dibantu untuk apa? Menghadirkannya dengan lisan. Jadi lisan itu bukanlah niat. Ya, yang niat itu adalah apa? Apa yang dibetikkan di dalam hati. Ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Ya. Jadi niat itu bukan yang diucapkan, hakikatnya itu bukan diucapkan, tapi yang di dalam. Yang pengucapan itu hanya untuk membantu menghadirkan apa? Menghadirkan sesuatu yang ada di dalam hati itu tadi. Karena tadi kadang hati kita lalai, kadang hati kita lupa, kadang hati kita tidak khusyuk dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Baik. Iya. Jadi jawabannya ya begitu Sat ya. Pak Rubiatno. Jadi kalau apakah perlu dijelaskan pada jamaah ya perlu dijelaskan ya ini tadi bahwa niat tetap harus di hati ya dipetikkan di dalam hati kemudian melafalkan untuk membantu tadi untuk lebih hati ya fokus ya lebih gitu. Karena ya Baik, karena khawatirnya kan gitu apa gimana? Khawatirnya kan tadi kadang kan kalau kita lihat tuh habis tarawih itu kan seru kayaknya khawatirnya kan karena seru melafalkannya lupa membetikkannya dalam hati karena khawatirnya gitu. Ya, nah, seperti itu Pak Rubiatno ya jawaban dari beliau. Baik, ada closing step untuk malam ini mungkin atau kita langsung aja untuk besok aja. Intinya apa namanya sebagai closing pada malam hari ini. Ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ibadah itu kan memiliki 2 dimensi. Satu dimensi yang fisik lah kalau saya katakan seperti itu. Yang kedua adalah dimensi ruh. Ya. Hal yang berkaitan dengan dimensi fisik itu yang kita bahas dalam fikih ini. Nah, yang kita bahas dalam fikih ini ya itu adalah hal-hal yang terkait dengan keabsahan puasa kita. Ya. Terkait dengan apa? Keabsahan puasa kita. Ya. Jadi ini mempelajari fikih puasa ini
Yaitu mempengaruhi apa? Keabsahan ya puasa kita. Maka ini penting bagi kita mengetahui. Maka tadi saya fokuskan kepada syarat, rukun, dan pembatal. Ya, itu satu. Ya, itu aspek yang sifatnya tadi dimensi fisik dari puasa, dimensi zahir dari puasa. Ya, ini perlu menjadi perhatian kita. Dan ini adalah ilmu yang sifatnya ilmu fardhu ain. Ya, ilmu fardhu ain. Yang mana setiap muslim itu tidak boleh ya, itu enggak mengetahui ilmu tentang puasa. Ya, sebagaimana ilmu tentang salat, ya, ilmu tentang zakat. Ini ilmu-ilmu yang oleh para ulama apa? Ya, ilmu fardhu ain. Ya, ilmu fardhu ain. Ya, maka ini menjadi perhatian kita. Ya. Kita mungkin bisa tidak enggak mengikuti perkembangan terbaru atau diskusi-diskusi keagamaan yang sifatnya pada aspek hal-hal besar misalnya, ya, kita nggak perlu itu. Tapi ini ya kalau kita tidak mengetahuinya ya, dan sampai berdampak kepada ketidakabsahan sholat kita misalnya, ya, nah ini kita berdosa karena ini ilmu yang fardhu ain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itulah fardu bagi muslim dan muslimah, ya, maka ya, yang pertama adalah ilmu yang kata ilmu fardhu ain, baru nanti ada ilmu sifatnya fardhu kifayah dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, maka ini tadi ya dimensi zahir dari puasa terkait dengan ya sah dan tidaknya puasa kita. Maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Dimensi batin. Ini tentang ruh, tentang makna, keagungan. Bagaimana nanti kita meningkatkan kualitas puasa kita. Yaitu apa? Dengan mengisi dengan amal-amal soleh dan lain sebagainya. Ya, maka ini aspek lainnya. Ya, dimensi lainnya. Ya, yang mana dimensi ini, ya, saya tidak mengatakan dimensi ini tidak penting. Tapi dimensi ini, kalaupun misalnya dimensi ini tidak kita dapatkan misalnya, ya, puasa kita tetap sah, ya, kewajiban kita tetap gugur, ya. Namun, ada namunnya. Dua dimensi ini tidak bisa kita pisahkan karena satu sama lainnya saling berkaitan erat. Oleh karenanya, ya, ini ilmu ya yang berkaitan dengan dimensi fisik dan dimensi lahir dan dimensi batin itu harus selaras agar nanti ketika kita termasuk orang-orang yang berpuasa ya imanan wahtisaban, sehingga dengan kita berpuasa imanan wahtisaban itu termasuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu mungkin yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kalau ada silap-silap kata, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan ya, kalau ada hal-hal yang salah itu mungkin murni dari kesalahan saya pribadi dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut dan mohon maaf kepada jamaah sekalian ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran itu baru baca ini ya, baru baca. Kalau kita ikuti ketentuannya dengan hukum tajwid misalnya, bukan hanya menghadirkan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan, tapi juga akan langsung menghujam kepada jiwa dan menghadirkan ketenangan. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi. Yang kedua, ya sukun, yang sebelumnya huruf yang berharokat kasroh.